Iya, dari awal. Selamat sore, Bu. Ini Selamat saya sore. mau Selamat sore, ngajak Bapak. ngobrol-ngobrol. Ya, Boleh. Bagaimana, Pak? Apa yang dapat Dina bantu nih? ini saya tuh ditunjuk jadi ketua di Wiyata. Sudah Iya. berjalan sih, tapi ada beberapa kendala, yaitu dalam hal pengelolaan sampah, agak repot gitu. Oh, bagaimana tuh, Pak, dengan sampahnya? Jadi gini ya, ini murid-murid tuh tak disiplin, jadi buang sampah asal gitu. Jadi sering aja gitu. Oh, begitu, Pak. Memang masalah sampah ini adalah masalah yang sulit, Pak. Dan itu sangat menjengkelkan. Sama seperti halnya di sekolah saya seperti itu. Semua kerepotan dalam menghadapi masalah ini. Baiklah, kira-kira nih bagaimana nih Pak tujuan Bapak yang Bapak inginkan tentang sampah ini? Kalau saya sih sebenarnya inginnya gini, jadi anak-anak tuh punya kesadaran diri ya. Dia secara sadar buang sampah pada tempatnya gitu. Jadi tidak asal nyampah aja gitu. Oh, lupa. Sebelumnya, kalau boleh dinatakan nih Pak, dalam mengelola sampah di sekolah, apa yang gimana saja itu Pak untuk mengelola sampah di sekolah Bapak itu? Caranya itu. Selama setahun ini sih kalau mengelola sampahnya itu sebenarnya kami mengelola secara 3R ya. Ada reduce itu artinya membatasi sampah. Jadi kami sudah dilakukan, misalnya tidak ada sedotan, lalu tidak diperbolehkan kantin-kantin menyediakan plastik PE, lalu bebas styrofoam, lalu anak-anak setiap 2 hari dalam seminggu itu wajib membawa piring dan tempat minum sendiri, sehingga di 2 hari itu tentunya tidak ada sampah sama sekali. Itu tatanan reduce. Kalau di tatanan reuse itu gunakan kembali, jadi botol-botol yang bekas itu digunakan kembali, dibuat kerajinan tangan dan lain-lain. Lalu recycle itu didaur ulang. Didaur ulang, yang sampah dedaunan dibuat kompos, yang sampah-sampah plastik itu dijual ke pengepul untuk didaur ulang. Ini sebenarnya untuk teknologinya sih sudah jalan, hanya ini dalam tatanan sederhana yang setiap hari, setiap saat buang sampah itu selalu saja sembarangan. Jadi untuk tatanan pengolahannya sudah jalan include dengan mapel mata pelajaran. Tetapi untuk kebiasaan sehari-harinya itu buang sampah asal aja gitu. Jajan di situ selesai ya buang sampahnya di situ juga. Jadi kurang disiplin. Itu. Wah, luar biasa. Andri ini hebat Bapak, luar biasa pokoknya. Sampahnya itu sudah sangat terkelola dengan sangat baik. Tapi Pak, pasti itu ada kendalanya ya Pak. Gimana saja sih Pak kendalanya itu? Ya kalau kendalanya sih ya sebenarnya itu di kesadaran anaknya tuh nggak pernah sadar gitu buang sampah asal aja. Harusnya juga kan disiplin buang sampahnya, ada tempat sampah yang berwarna hijau dan juga berwarna kuning. Ada anak yang rajin buang sampah nyasar, yang organik masuknya ke kuning, yang non organik masuknya ke hijau, kebalik gitu. Ditambah lagi yang tak disiplin buang sampah sih ya cukup banyak juga.
Ya itulah kendalanya. Itu. Berarti itu murid asal buang sampah aja ya Pak ya? Iya. Jengkel juga ya Pak. Itu. Kalau dinasehati gimana tuh Pak? Ya itu, dinasehati masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Sehari ini Sabar Pak. dinasehati buang sampahnya benar tuh. Pas gurunya pergi lagi, ada lagi anak baru misalnya dari kantin buang sampah lagi sembarangan. Ya itulah, jadi tidak berkelanjutan. Inilah Pak tantangan buat sebagai seorang guru. Kita menyadarkan diri itu selalu saja sih. Apalagi kita menyadarkan seseorang. Nah ini Pak, kira-kira nih Pak, ada ide tidak Pak? Atau terobosan baru supaya sampah bisa terkendali dengan baik? Memang terobosan sudah dipikirkan ya. Hanya ini apakah mampu atau tidak ini. Saya sih sebenarnya punya rencana. Siswa kan 533 orang ya. Untuk mendisiplinkan buang sampah itu, rencananya sih saya nih kalau disetujui, itu anak wajib menyediakan botol mineral. Jadi botol bekas, misalnya dia jajan ke koperasi atau ke kantin, yang beli botol yang setengah liter itu, maka setelah diminum jangan dibuang, simpan di kolong meja. Jadi 533 murid itu wajib mempunyai botol bekas di kolong mejanya. Nah, jadi nanti anak yang jajan, misalnya jajan permen atau jajan es, jajan kerupuk. Nah, plastiknya itu masukkanlah ke botol itu tuh. Nah, makin makin banyak makin baik. Artinya kalau makin banyak si sampah itu dia masukkan ke botolnya itu. Dalam artian siapa yang botolnya penuh ya berarti dia buang sampahnya rapi. Artinya tidak asal sembarangan. Nah, itu nanti hitungan sih seminggu itu sudah penuh. Jadi seminggu jajan botol sudah penuh. Seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti secara tidak langsung si botolnya itu dimanfaatkan untuk pabrik ya Pak? Tidak? Iya betul. Jadi rencana saya si botol itu nanti kalau sudah penuh dikumpulkan, nanti ada yang dari tim Adiwiyata yang mengumpulkan. Nanti ditata tuh, di praktek P5 itu ada keterampilan membuat tong sampah dari barang bekas. Biasanya tuh botol-botol itu dibuat itu menjadi ekobrik, bisa jadi pot-pot disusun sedemikian rupa. Nanti kalau sudah habis botol di kolong mejanya ya anak beli lagi gitu, bukan beli lagi sih, cari lagi yang bekas itu disimpan itu untuk tempat sampahnya itu. Wow, luar biasa Pak Andri ya. Rencana Bapak ini nih kira-kira kapan mau diterapkan Pak? Kalau saya sih mau yang ide saya ini paling lambat itu seminggu ini. Sekarang hari Sabtu, saya harus koordinasi, mungkin itu paling lambat Senin depan. Berarti seminggu lagi itu harus sudah diterapkan gitu. Luar biasa Pak Andri ya. Saya juga jadi termotivasi dengan Pak Andri ini. Mantap betul. TOP pokoknya buat Pak Andri. Idenya sangat bagus sekali Bapak. Jadi Bapak tinggal koordinasi dengan rekan-rekan di sekolah dan Bapak langsung eksekusi Pak. Sip, pokoknya Pak. Selamat Pak. Mudah-mudahan lancar. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Atas motivasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Saya kira motivasinya cukup
baik, cukup bagus. Tadinya sih saya tidak kepikiran, tapi ternyata setelah kita ada pembicaraan, tiba-tiba ini ide-ide tuh Muncul ya, intinya Pak saya ya? harus memang ada teman diskusi ya. Kalau sendiri gitu, kadang ide-ide ini tidak muncul gitu. Iya. Iya. Tetap semangat Pak Andri. Siap. Doa selalu menyertai Pak Andri. Semangat. Udah ya Pak? Dah, baik, kita cukupkan ya. 14 menitan cukup lah. Ya, boleh Pak. Rekamannya sudah mulai? Boleh Pak. Siap. Tidak ada kendala ya rekaman ya? Iya, udah berjalan Pak. Siap. Selamat sore Bu Dina. Selamat sore Bapak. Mengganggu waktunya sebentar Pak. Gimana Bu? Katanya ada yang mau diobrolkan. Gini Pak, galau nih Pak. Sekolah Bapak tuh kan sekolah adiak ya Pak. Saya tuh ingin seperti Bapak gitu. Sekolah yang beradiak Pak. Gini Pak. Betul. Biasalah tentang sekolah. Ini tuh Pak, saya tuh ingin sekali punya taman yang indah di sekolah. Oh, Seperti sekolah iya, yang iya, lain gitu. Secara Bapak lihat gitu ya, SMP 3 Cimahi itu memang hijau ya Pak. Indah. Tapi indahnya itu pengen yang indah banget. Tanaman yang warna-warni. Kebersihannya terjaga dan lain-lain. Iya. Oh, gitu. Betul. Berarti sudah bisa saya simpulkan nih. Tujuan kita ngobrol itu Ibu ingin tahu cara menghijaukan taman, membuat taman di sekolah Ibu yang indah ya. Iya, soalnya taman di sekolah Dina itu sekolahnya gimana ya Pak? Tidak tertata. Kurang tertata, bukan tidak tertata. Seperti itu. Oh, memang kondisinya seperti itu di sekolahnya, kurang tertata. Memang kalau menurut Ibu taman yang indah, yang bagus itu seperti apa? Ya, pohon yang banyak bunganya Pak. Ada pohon perindangannya juga. Rimbutan yang sangat rapi. Seperti itu. Tapi yang di sekolahan rumput semua Pak. Seperti itu. Memang selama ini cara penataannya gimana Bu di sekolah Ibu? Ya intinya sih kurang tersentuh Bapak. Warga sekolah sepertinya kurang peduli dengan hal itu. Iya. Jadi kurang kompak ya? Mungkin Ya, yang bekerja hanya Ibu aja gitu ya? Cuma kalau dalam masalah lingkungan sepertinya ya seperti itu. Nah, selama ini ada yang sudah mencoba menata tamannya gitu? Ada Pak, sudah berusaha kita tata gitu. Alhamdulillah kekompakan sudah terjadi ya. Cuma ya adanya itu kita sudah menyemprotkan obat buat rumput. Itu di SMP itu seminggu itu udah tinggi Pak rumputnya. Gitu. Kita tanamin bunga yang kelihatan rumputnya, bukan bunganya. Itu Pak. Berarti yang bekerja Ibu Dina aja ya? Guru yang lain gimana? Nggak sama, kita kolaborasi gitu. Cuma ya kalau kayak gitu terus kayaknya lelah ya Pak. Rumputnya itu cepet banget tumbuhnya gitu.
Seperti itu. Itu kira-kira Bu Dina punya ide nggak supaya kompak guru-gurunya gitu sehingga tamannya itu menjadi indah? Karena kalau yang bekerja hanya beberapa orang saja juga sekolah yang luas itu kan sulit juga. Betul, Pak. Ada nggak kira-kira punya ide? Sebenarnya mah ide itu ada ya Pak, udah ada di pikiran ide itu sendiri. Rencananya Dina itu ingin taman kelas Pak. Jadi kelas itu dikapling-kaplingkan sesuai kelasnya itu masing-masing lah. Jadi misalkan kelas 7A tamannya ini, kelas 7B tamannya ini, begitupun kelas 7C dan seterusnya. Nah nanti kan mereka punya tanggung jawab masing-masing. Jadi lebih terkontrol gitu. Dipantau sama murid tersebut setiap hari. Seperti itu sih Pak. Oh, iya. Jadi kelas dibagi-bagi kapling, ada tanggung jawabnya ya? Ya. Jadi taman sebelah sini bagian kelas ini, sebelah sana bagian kelas itu. Iya, tapi itu yang pengadaan bunga kan tentunya harus ditanami bunga, pohon-pohon. Ini gimana tuh pengadaannya? Dinasi kepikiran atau punya ide kayak gini Pak. Jadi yang menyediakan si pot bunga atau bunga tersebut adalah wali kelasnya. Wali kelasnya. Terus anak-anak yang menanamnya, merawatnya setiap hari. Nah, wali kelas memantau. Seperti itu. Oh iya. Jadi hitung-hitung punya rasa memiliki gitu Pak. Oh. Menarik juga. Berarti bisa saya simpulkan itu ide Bu Dina itu taman menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kapling-kapling ya. Pengadaan pohon dan bunga-bunganya itu tanggung jawab wali kelas dan anak-anaknya ya. Bisa saja mungkin anak-anak bawa dari rumah yang nggak usah mahal-mahal kan? Nggak usah beli. Satu orang bawa bunga aja, masa di rumahnya nggak ada bunga ya? Gitu. Bawa satu orang satu kan? Kalau siswa ada 30, satu kelas sudah 30 bunga ya? 30. Ini menarik ini. Ini kira-kira kepala sekolah dan personil lain sudah setuju atau sudah tahu dengan ide Ibu Dina ini? Belum. Kapan nih kira-kira mau diterapkan? Kira-kira mulai minggu depan, hari Senin Pak. Nanti hari Senin Dina akan konsultasikan mengenai perihal ini ke wali kelas, ke OSIS, kesiswaan. Setelah itu kumpul ataupun menemui kepala sekolah. Iya. Ini ide cukup menarik. Jadi artinya Bu Dina itu punya tanggung jawab bahwa nanti akan menyampaikan ke kepala sekolah bahwa kelas akan dibagi-bagi kapling sebagai tanggung jawab kelasnya ya. Dan ditanami, ditata dengan indah dan baik. Itu target hari Senin ya, sudah mulai diterapkan Senin depan. Ini mantap, bagus. Ini sukses saya kira. Selamat dan sukses. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah ada, tentunya kan ada kendala juga nanti kalau sudah dipraktekkan. Kita coba ngobrol-ngobrol lagi. Artinya sekarang saya kira Ibu sudah mantap, punya ide sendiri, original ya, dan akan diterapkan nanti. Saya kira kepala sekolah juga akan. Kalau ada kesulitan. Bagus, saya kira itu. Jadi terima kasih Pak. Kepala sekolah pun. Sebelumnya saya berkomunikasi sama Bapak itu bingung banget. Ketika sudah berkonsultasi, diskusi sama Bapak, alhamdulillah. Sudah lega gitu, tenang. Siap. Ini bagus saya kira.
Demikian, nanti insya Allah kepala sekolah juga akan setuju, pasti setuju hal-hal yang baik, apalagi ini efektif, efisien, biaya juga minimalis kan? Yang minimalis, Pak. Tinggal semangat aja ya, semangat dari rekan yang lainnya. Dan mungkin si taman itu akan ditandingkan ya, kalau ingin lebih hebat lagi. Kedepannya mudah-mudahan ya Pak akan kapling mana yang paling bagus. Selamat dan sukses Bu Dina. Siap. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Pak Andi, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya kira sudah selesai, bisa dimatikan rekamannya ya? Boleh Pak.